Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta kesempatan untuk terus menuntut ilmu sebagai jalan menuju kemajuan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalah pencerah bagi seluruh alam. Yang saya hormati, Bapak Muhammad Rizal, SH, MH, CSA, CFLS, Doktor Kandidat, selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila, serta rekan-rekan mahasiswa Universitas Cyber Muhammadiyah yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Siti Walida Sintia Soraya, mahasiswi program studi hukum Universitas Cyber Muhammadiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi UAS Pancasila yang bertema Tantangan Pancasila di Indonesia saat ini. Secara spesifik, saya akan mengangkat judul Etika Berpancasila di Ruang Cyber, Melawan Hoax dan Ujaran Kebencian. Rekan-rekan sekalian, mari kita lihat sejenak sekeliling kita, bahkan ke dalam rekan-rekan sekalian, mari kita lihat sejenak ke sekeliling kita atau bahkan ke dalam genggaman kita masing-masing. Saat ini kita hidup di era di mana batas antara dunia nyata dan dunia digital seolah-olah menghilang. Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna internet terbesar dan paling aktif di dunia. Namun sebuah ironi muncul ketika kemajuan teknologi ini tidak dibarengi dengan kematangan karakter dan kedewasaan dalam bersikap. Kita sering melihat media sosial yang seharusnya menjadi sarana dakwah, silaturahmi, dan edukasi, kini justru seringkali beralih fungsi menjadi medan pertempuran kata-kata. Fenomena jari-jari tajam netizen kita telah menjadi sorotan dunia. Kita melihat fenomena di mana hoax atau informasi palsu diproduksi secara masif dan terstruktur. Ujaran kebencian menjadi hal yang dianggap lumrah, bahkan menjadi komoditas untuk memecah belah. Isu sara dan politik identitas sering dimainkan hanya demi kepentingan viralitas atau kepentingan politik sesaat, tanpa mempedulikan luka sosial yang ditimbulkan. Tantangan ini bukan lagi berupa ancaman fisik seperti penjajahan masa lalu, melainkan ancaman invisible atau tidak terlihat yang menyerang pikiran, logika, dan persatuan kita sebagai bangsa Indonesia. Inilah krisis nilai atau degradasi moral digital yang sedang kita hadapi saat ini. Tujuan presentasi. Melalui presentasi ini, tujuan utama saya adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana Pancasila sebagai ideologi negara tidak boleh hanya berhenti di tembok-tembok kelas atau naskah pidato formal. Pancasila harus bertransformasi menjadi digital ethics atau etika digital bagi setiap penggunanya. Sebagai mahasiswi hukum di Universitas Cyber Muhammadiyah, saya memandang penting untuk menyelaraskan antara aturan hukum positif dengan aturan moralitas ideologi. Saya ingin mengajak kita semua untuk melihat bahwa Pancasila adalah instrumen hidup yang mampu menjadi filter otomatis bagi arus informasi di ruang cyber yang sangat liar. Saya akan membedah secara khusus bagaimana implementasi sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila ketiga, persatuan Indonesia.
dapat menjadi solusi konkret untuk menekan angka hoax dan mencegah kebencian di media sosial. Tujuannya satu, agar stabilitas nasional dan integrasi sosial kita tetap kokoh meski berada di tengah badai informasi. Relevansi, mengapa topik ini sangat relevan dan mendesak untuk dibahas hari ini? Itu karena masa depan bangsa kita kini berada di ujung jari kita masing-masing. Kita berada di era post-truth atau pasca kebenaran, sebuah kondisi di mana emosi dan keyakinan pribadi lebih dianggap benar daripada fakta objektif. Jika kita gagal merawat nilai Pancasila di ruang cyber, maka fondasi kebangsaan kita akan rapuh dari dalam. Karena rasa saling tidak percaya antar warga negara. Oleh karena itu, mari kita diskusikan bagaimana menjadikan Pancasila bukan hanya sebagai simbol negara, tetapi sebagai tameng digital demi menjaga Indonesia yang tetap harmonis, beradab, dan berkemajuan. Mari kita simak pembahasannya bersama-sama. Yang pertama, landasan filosofis, yaitu Pancasila sebagai etika digital. Memasuki inti pembahasan, mari kita bedah dasar filosofis yang menjadi pondasi analisis kita. Bung Karno pernah menyebut Pancasila sebagai filosofis Grondslag atau meja statis yang menyatukan. Sekaligus Lead Star atau bintang penuntun yang dinamis. Dalam konteks era digital, bintang penuntun itu harus bersinar di ruang cyber yang seringkali gelap karena caci maki. Pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Dalam aspek digital, sila ini mendorong kejujuran informasi Tuhan. Tuhan Maha melihat setiap ketikan dan unggahan kita. Maka, muamalah digital kita harus berlandaskan etika agama yang luhur, menghindari konten yang merugikan atau menyinggung keyakinan orang lain. Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam perspektif hukum, kita mengenal perlindungan harkat dan martabat manusia sebagai hak asasi yang paling dasar. Beradab di dunia maya berarti memahami bahwa kebebasan kita dibatasi oleh hak orang lain. Sebagai kader Muhammadiyah, kita diajarkan tentang akhlakul karimah. Netizen Pancasilais adalah mereka yang menolak melakukan karakter assassination atau pembunuhan karakter. Di prodi hukum kita tahu bahwa nama baik adalah aset hukum yang dilindungi. Menyerangnya tanpa dasar hukum bukan hanya dosa, tapi delik hukum yang serius. Ketiga, sila persatuan Indonesia. Teori integrasi sosial menyatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki rasa solidaritas. Namun di media sosial, rasa ini sering kali dihancurkan oleh politik adu domba. Disinilah Pancasila bekerja sebagai filter ideologis. Sebelum jempol kita menekan tombol share, kita wajib melakukan filterisasi mental. Apakah informasi ini menyatukan bangsa atau memicu api kerusuhan? Jika jawabannya perpecahan, maka secara ideologis kita wajib menghentikannya di tangan kita sendiri. Pancasila sebagai etika digital yang selanjutnya, yaitu sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Sila ini menuntut kita untuk memiliki hikmat atau kebijaksanaan dalam menerima informasi. Di ruang digital, ini berarti kita harus mengedepankan budaya musyawarah dan dialog yang santun. Kita harus menolak disinformasi atau hoax yang sengaja diciptakan untuk mengganggu proses demokrasi. Sebagai calon praktisi hukum, kita harus sadar bahwa penyebaran berita bohong adalah pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat yang cerdas. Terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam ekosistem digital,
Sila ini menjamin hak warga negara untuk mendapatkan akses informasi yang adil, benar, dan seimbang. Keadilan digital berarti memastikan ruang cyber kita bebas dari eksploitasi, penipuan, maupun ketidaksetaraan informasi. Kita bertanggung jawab agar internet menjadi ruang yang inklusif, bukan alat untuk menindas kelompok yang lemah. Maka melalui kelima sila ini, kita tidak hanya berbicara tentang teori, tetapi tentang konstitusi moral yang harus kita pegang teguh demi kesehatan mental bangsa di dunia maya. Maka Pancasila adalah konstitusi moral di dunia maya. Kita masuk kepada analisis kasus yang pertama, yaitu sindikat, Sareken, dan industri kebencian. Rekan-rekan, mari kita bedah lebih dalam kasus Sareken yang viral beberapa waktu lalu. Sebagai mahasiswa hukum, saya melihat kasus ini bukan sekedar kriminalitas biasa, melainkan ancaman terhadap kedaulatan informasi nasional. Sareken menggunakan ribuan akun palsu untuk menyebarkan narasi kebencian berdasarkan pesanan atau motif ekonomi. Kasus ini mencerminkan fenomena post-truth atau pasca kebenaran. Di era ini, masyarakat seringkali tidak peduli apakah sebuah berita itu fakta atau bukan. Asalkan berita itu mendukung kebencian mereka terhadap pihak lain, inilah yang kita sebut sebagai erosi logika. Ketika emosi lebih tinggi daripada akal sehat, maka sila keempat, yaitu hikmah kebijaksanaan, telah hilang dari ruang digital kita. Dampaknya sangat mengerikan bagi penegakan hukum di Indonesia. Hoax yang disebarkan secara industri bisa memicu kerusuhan massa di dunia nyata, yang akan mengakibatkan kerusakan properti publik hingga hilangnya nyawa. Ini membuktikan bahwa apa yang terjadi di ruang cyber memiliki implikasi hukum dan sosial yang sangat beresiko bagi stabilitas NKRI. Masuk kepada analisis kasus kedua, ujaran kebencian dan cyberbullying. Mari kita lihat kasus kedua yang sangat relevan, yaitu maraknya ujaran kebencian terhadap tokoh agama atau simbol negara yang sering kali berakhir di meja hijau. Kita melihat banyak individu yang harus berurusan dengan aparat penegak hukum hanya karena gagal mengontrol emosi di media sosial. Seringkali pelakunya berdalih atas nama kebebasan berpendapat. Namun, sebagai akademisi hukum, kita harus meluruskan bahwa di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Kebebasan di Indonesia bukanlah kebebasan liberal tanpa batas, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab sesuai nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Kasus-kasus ini mengajarkan kita bahwa tanpa etika Pancasila, kebebasan justru akan menjerumuskan kita pada pelanggaran hak orang lain. Sejalan dengan itu, pakar hukum komunikasi Prof. Henry Subiakto menekankan bahwa tantangan kita bukan pada teknologinya, melainkan pada emosionalitas netizen. Beliau berpendapat bahwa hoax dirancang untuk membuat orang marah. Orang yang marah tidak akan sempat berpikir kritis. Maka menurut Prof. Henry Subiakto, hoax memicu emosi orang agar orang berhenti berpikir kritis. Selain itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Jimli Asidiki mengingatkan kita tentang etika konstitusional. Beliau memandang bahwa moralitas publik adalah fondasi dari hukum formal. Artinya, meskipun kita memiliki UU ITE yang canggih,
Namun tanpa adanya etika Pancasila sebagai hukum yang hidup di dalam hati masyarakat, ruang digital kita akan tetap kacau. Hukum hanya bisa mengatur tindakan yang sudah terjadi, tetapi Pancasila mengatur niat dan hati nurani sebelum tindakan itu dilakukan. Kemudian Atoilah Islami juga menekankan pentingnya kode etik yang mengintegrasikan nilai agama dan Pancasila sebagai pedoman muamalah digital. Kita masuk kepada tinjauan hukum. Secara yuridis, Indonesia memiliki UU ITE, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Kita harus menyoroti pasal 28 ayat 1, yaitu tentang hoaks yang merugikan. Ayat 2 tentang kebencian sara. Dan ayat ketiga tentang disinformasi pemicu kerusuhan. Sanksi pidana di sini adalah pagar hukum bagi kedaulatan digital kita. Terakhir dari perspektif hukum positif, kita memiliki Undang-Undang ITE. Namun, penegakan hukum saja tidak akan cukup. Solusi strategis yang saya tawarkan adalah internalisasi nilai tabayun, yaitu sebuah konsep verifikasi informasi yang sangat selaras dengan nilai keadilan Pancasila. Tabayun berarti kita tidak boleh menjadi hakim di media sosial tanpa data yang valid. Secara hukum, ini akan menghindarkan kita dari jeratan delik pencemaran nama baik. Dengan memadukan kesadaran moral Pancasila dan ketaatan hukum, kita bisa menciptakan ekosistem digital yang bermartabat. Kesimpulannya, dari seluruh analisis yang telah saya sampaikan, dapat kita tarik sebuah kesimpulan besar, yaitu bahwa tantangan Pancasila di era digital bukan lagi berupa ancaman fisik atau serangan militer, melainkan serangan terhadap nalar dan nurani melalui hoax, disinformasi, dan ujaran kebencian. Kita telah melihat bagaimana industri kebencian seperti Saraken mampu mengguncang persatuan kita, dan bagaimana fenomena post-truth mengaburkan batas antara fakta dan fitnah. Kesimpulan utamanya adalah teknologi hanyalah alat, namun Pancasila adalah ruhnya. Tanpa ruh Pancasila, teknologi hanya akan menjadi senjata pemusnah massal bagi persaudaraan kebangsaan kita. Sila kedua dan ketiga harus menjadi standar etika digital atau digital ethics. Bagi setiap warga negara Indonesia, menjadi netizen yang Pancasilais berarti menjadi netizen yang memiliki adab sebelum berbagi dan memiliki kebijaksanaan sebelum berkomentar. Sebagai rekomendasi akhir, saya menawarkan 3 langkah konkret yang bisa kita ambil sebagai kaum terpelajar. Yang pertama, budaya tabayun digital. Mari kita jadikan verifikasi sebagai gaya hidup. Jangan biarkan jempol kita lebih cepat daripada akal sehat kita. Dalam Islam dan Pancasila, kejujuran informasi adalah pilar keadilan. Yang kedua, literasi hukum dan ideologi. Kita perlu memahami bahwa ruang cyber adalah ruang publik yang memiliki konsekuensi hukum. Mari kita pelajari UU ITE bukan untuk ditakuti, tetapi sebagai rambu-rambu untuk saling menghormati hak asasi orang lain. Yang ketiga, dakwah kultural digital. Mari kita penuhi ruang cyber dengan konten-konten yang mencerahkan, menyejukkan, dan mempersatukan sesuai dengan spirit Islam berkemajuan yang kita pelajari di Universitas Cyber Muhammadiyah. Demikianlah presentasi UAS ini saya sampaikan. Saya menyadari bahwa paparan ini masih
jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan dari Bapak dosen Muhammad Rizal. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua dalam menjaga keutuhan NKRI di ruang digital. Marilah kita berfastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan dimanapun kita berada, termasuk di dunia maya. Billahi taufik wal hidayah, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.